Pasokan makanan sangat rendah, dengan World Food Program menyatakan stok untuk dapur umum dan toko roti hanya cukup kurang dari 2 minggu. Harga melonjak, dan kebutuhan dasar menjadi tidak terjangkau atau tidak tersedia, menyebabkan suasana di Gaza sangat tertekan, dengan keluarga khawatir tentang masa depan. Blokade Israel terhadap Gaza, yang khususnya diperketat sejak Oktober 2023, dan semakin meningkat pada awal 2025, telah menjadi pokok perdebatan. Menurut Wikipedia, blokade tersebut awalnya merupakan blokade total, yang memblokir makanan, air, obat-obatan, bahan bakar dan listrik, dan meskipun ada beberapa pelonggaran, pembatasan tetap ketat hingga Maret 2025. Hingga April 2025, situasi tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan, dengan laporan yang menunjukkan penghentian terus-menerus masuknya bantuan, sebagaimana dicatat dalam pembaruan Al Jazeera pada 2 April 2025. Selama Idul Fitri, penelitian menunjukkan bahwa blokade menyebabkan kekurangan yang parah, dengan tidak adanya bantuan yang masuk selama lebih dari 3 minggu hingga akhir Maret, sebagaimana dilaporkan oleh UN News. Al Jazeera mencatat pada tanggal 2 April 2025 bahwa semua stay di Gaza terpaksa sekolah blokade, sehingga keluarga tidak dapat menyiapkan makanan tradisional untuk perayaan. Laporan dari tanggal 30 Maret 2025 menggambarkan Idul Fitri yang menyedihkan, dengan serangan udara yang menewaskan sedikitnya 20 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, selama perayaan. CNN juga menyoroti serangan mematikan, termasuk anak-anak yang mengenakan pakaian Idul Fitri di antara para korban, yang menghancurkan suasana pesta. Bukti mengarah pada situasi yang mengerikan. Dengan NPR melaporkan pada tanggal 30 Maret 2025, Oxfam dan PBB telah mengutuk blokade tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Dengan meningkatnya kecemasan dalam antrean roti dan tim medis yang kelelahan, sebagaimana dicatat dalam laporan PBB. Idul Fitri, yang biasanya merupakan waktu untuk pesta, pakaian baru dan kumpul keluarga, dirusak oleh dampak blokade. Galeri Al Jazeera pada tanggal 30 Maret 2025 menangkap sentimen tersebut dengan frasa Idul Fitri yang menyedihkan, yang menyoroti warga Palestina yang mengungsi yang melaksanakan salat di luar masjid yang dihancurkan karena kurangnya tempat yang aman. Laporan tersebut merinci sedikitnya 20 kematian, sebagian besar wanita dan anak-anak, pada hari pertama Idul Fitri, dengan serangan udara yang menghantam tenda dan rumah, sebagaimana dikonfirmasi oleh sumber-sumber medis. Laporan CNN pada hari yang sama mencatat 10 orang, termasuk anak-anak yang mengenakan pakaian Idul Fitri, tewas di Khan Yunis, yang menggarisbawahi kekerasan selama perayaan. Dilaporkan oleh Al Jazeera pada tanggal 2 April 2025, karena blokade selama 31 hari, yang secara langsung memengaruhi kemampuan menyiapkan roti, makanan pokok untuk hidangan Idul Fitri. Penutupan ini, dikombinasikan dengan persediaan makanan yang semakin menipis, menyebabkan keluarga tidak dapat menikmati jamuan makan tradisional. NPR melaporkan pada tanggal 30 Maret 2025, bahwa gudang bantuan hampir kosong setelah blokade selama sebulan, yang memengaruhi 2 juta penduduk. Dampak blokade tidak hanya terbatas pada makanan. UN News melaporkan pada tanggal 26 Maret 2025, bahwa tidak ada bantuan yang masuk ke Gaza selama lebih dari 3,5 minggu, meskipun ada upaya harian oleh para pekerja kemanusiaan. Hal ini menyebabkan meningkatnya kecemasan di antrean roti dan tim medis yang kelelahan. OCHA mencatat bahwa sebagian besar upaya akses ditolak. Pembaruan Oxfam pada tanggal 28 Maret 2025 menyoroti tingkat kelaparan yang sangat parah, dengan 133.000 orang menghadapi kerawanan pangan yang parah, yang semakin parah selama Idul Fitri. Kesulitan ekonomi terlihat jelas, dengan laporan orang-orang tidak mampu membeli pakaian baru untuk anak-anak. Tradisi Idul Fitri yang umum, seperti yang dicatat di The Times of Israel pada 28 Maret 2025, di tengah lingkungan yang hancur. Blokade tersebut juga membatasi pergerakan. Wikipedia mengutip pembatasan pada pasien yang pergi untuk perawatan medis, termasuk seorang anak penderita kanker yang dilarang bepergian, menambah penderitaan. Blokade tersebut telah menuai kritik internasional, dengan negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis dan Jerman, memperingatkan pada 6 Maret 2025, bahwa hal itu dapat melanggar hukum humaniter, seperti yang dilaporkan oleh Al Jazeera. PBB dan mediator seperti Qatar dan Mesir telah mengutuk tindakan tersebut,
Reuters pada tanggal 2 Maret 2025, mencatat tuduhan pelanggaran ketentuan gencatan senjata. Kontroversi ini menyoroti dinamika geopolitik yang kompleks, dengan Israel mensyaratkan bantuan pada pembebasan Sandera, yang dikritik sebagai hukuman kolektif. Saat Ramadan berakhir di Gaza, masa depan tetap tidak pasti. Ketahanan jiwa manusia sangat kuat, dan warga Gaza menanggung kesulitan yang tak terbayangkan. Terlepas dari kekerasan dan kurangnya kebutuhan, mereka berpegang teguh pada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Komunitas internasional harus meringankan penderitaan Gaza dan mengatasi akar penyebabnya. Jalan menuju perdamaian penuh dengan rintangan, tetapi harus ditempuh dengan tekad. Masa depan Gaza bergantung pada komitmen komunitas global terhadap perdamaian. Blokade Israel pada bulan April 2025 mengubah Idul Fitri menjadi periode penderitaan mendalam bagi penduduk Gaza. Dengan toko roti yang tutup, serangan udara, dan gudang bantuan yang kosong merampas kegembiraan hari raya tersebut. Komunitas internasional terus menyerukan tindakan, tetapi situasinya tetap mengerikan, dengan implikasi jangka panjang bagi stabilitas dan kesejahteraan kawasan tersebut. Kami mendesak PBB untuk segera bertindak tegas, menyelesaikan krisis ini, mengintensifkan negosiasi dengan Israel dan Amerika guna membuka blokade. Komunitas internasional terus menyerukan tindakan, tetapi situasinya tetap mengerikan, dengan implikasi jangka panjang bagi stabilitas dan kesejahteraan kawasan tersebut. Mohon dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari Dr. Refli Channel.